Assalamualaikum Sobat Football United. Review Sunderland 0, Manchester United 0. Kalau mengingat apa yang gue katakan dan mungkin gue khawatirkan di preview, gue sebutkan bahwa ada kemungkinan ya memang Manchester United ini akan menjalani pertandingan menghadapi Sunderland dengan situasi yang tidak sama, dengan cara yang tidak sama, dengan keadaan yang tidak sama. Dan menurut gua kurang lebih itulah yang terjadi di pertandingan tadi, dimana di awal pertandingan, artinya dari komposisi yang Michael Carrick turunkan, Manchester United menempatkan beberapa pemain yang menit bermainnya tidak cukup banyak. Nocer Mazraoui, Mason Mount, dan juga Joshua Zirkzee. Di lini belakang, Harry Maguire berduet dengan Lisandro Martinez. Lisandro Martinez ini juga pemain yang dalam beberapa kesempatan terakhir, ya dengan situasi yang berbeda, karena memang keadaannya ya, ini kan tidak banyak mendapatkan menit bermain. Jadi setidaknya ada 3 komponen. Dan kalau melihat misalnya Joshua Zirkzee, pemain ini yang bahkan ketika dia fit pun juga tidak banyak diberikan kesempatan oleh Michael Carrick, tapi dia ditempatkan di posisi paling depan. Mungkin situasinya karena tidak adanya Benjamin Sesko, di mana Benjamin Sesko ada masalah fisik ya, ada benturan di tulang kering yang kabarnya sebenarnya sudah membaik, tapi mungkin tidak Michael Carrick ataupun staf kepelatihan tidak ingin mengambil resiko sehingga diistirahatkan. Tapi kan ada pilihan lain, misalnya Mbeumo yang didorong di depan, lalu Ahmad yang dimainkan di daerah sayap kanan. Namun Michael Carrick memasang seorang Joshua Zirkzee. Mason Mount pun juga demikian ya, dimainkan di lini tengah di situasi yang sebenarnya tidak biasa Mason Mount mainkan, di situasi 4-2-3-1, karena dia lebih ke depan. Apakah dia bermain di posisi nomor 10 ataukah dia bermain di sayap kiri. Tapi memang ada bongkar pasang situasi, terutama seperti yang dikatakan oleh Michael Carrick di konferensi pers ya, bahwa dia akan mencoba beberapa pemain yang menit bermainnya tidak banyak, dan memang itu yang dilakukan tadi. Pemain muda, pemain-pemain yang dari akademi, kebetulan ada 2 pemain nih, Jack Fletcher dan juga Tyrell Fletcher, tidak mendapatkan menit bermain di pertandingan tadi. Jalannya situasi menurut gua ya, dari sisi permainan Sunderland nampak memang lebih baik dibanding Manchester United. Bahkan dari babak pertama ya, mereka tampil dengan determinasi lebih tinggi, agresivitas juga lebih tinggi. Mereka mencoba menciptakan peluang, mereka berkreasi betul mencari solusi bagaimana bisa membongkar pertahanan Manchester United. Di babak pertama mereka memiliki 1 peluang besar yang untungnya masih ada Senne Lammens yang tampil bagus menurut gua. Dan secara keseluruhan juga Senne Lammens tampil fantastis menurut gua ya di pertandingan tadi. Well, selain Senne Lammens, menurut gua lini belakang Manchester United juga memiliki kredit di pertandingan tadi, karena Manchester United bertubi-tubi mencoba menahan gelombang demi gelombang serangan dari Sunderland. Nah, bagi Manchester United sendiri, ketika live commentary yang tidak cukup lama sebenarnya, karena gue hadir terlambat ya, karena sebenarnya sudah gue sampaikan juga di preview maupun juga ketika membahas konferensi pers dari Michael Carrick, bahwa memang gue ada kesibukan sehingga terlambat. Lalu juga ada permasalahan teknis dengan YouTube ya di live commentary tersebut. Memang gue sampaikan bahwa ya, kredit untuk lini belakang Manchester United juga, karena mereka mampu menahan gelombang serangan demi serangan yang dilakukan oleh Sunderland. Tapi di sisi lain, gue juga merasa bahwa pendekatan Manchester United, keadaan skuad Manchester United, nampaknya ada keadaan yang tidak sama. Di samping tadi Michael Carrick yang menurunkan pemain, ada pemain yang menit bermainnya tidak cukup tinggi, tidak cukup banyak, diturunkan. Tapi juga ya, 2 situasi ya, Sunderland dengan keadaan mereka ingin mendapatkan hasil maksimal supaya menjaga peluang mereka bisa ke Eropa musim depan. Sementara Manchester United datang ke Stadium of Lights dengan keadaan mereka sudah mengamankan target besarnya musim ini. Target besarnya bukan finish di 3 besar,
Target besarnya adalah mendapatkan tiket Liga Champions, dan itu sudah dipastikan pekan lalu ketika Manchester United menghadapi Liverpool. Dan nampaknya kombinasi dari faktor-faktor tadi yang gue sebutkan, faktor motivasi yang tidak sama Sunderland dan juga Manchester United, lalu keadaan juga pemain yang diturunkan oleh Michael Carrick, setidaknya ada 3 faktor ini yang akhirnya mengakibatkan pertandingan nampak berat sebelah antara Manchester United dan juga Sunderland. Sangat dominan menurut gue Sunderland di babak pertama maupun di babak kedua. Gue juga melihat Manchester United setelah memenangkan bola ya, misalnya mereka mampu menahan serangan dari Sunderland, ada kecenderungan juga Manchester United ini berhati-hati. Mereka tidak selalu mereka melakukan direct ke depan bolanya. Di samping juga Sunderland yang menurut gue cukup cepat dalam melakukan transisi ketika mereka kehilangan bola ya. Artinya memang gue melihat agresivitas, determinasi, kerja keras juga dari para pemain Sunderland ini luar biasa di pertandingan tadi. Dan itu yang membuat Manchester United pun juga kesulitan di pertandingan yang menurut gue juga keadaan yang tidak sama itu tadi bagi Manchester United. Manchester United sendiri pun juga bukannya tanpa peluang, itu tidak benar juga menurut gue. Kalau ada yang mengatakan wah Manchester United tampil jelek, enggak, mereka juga memiliki total shots. Misalnya Manchester United memiliki 11 total shots, tapi bagaimana kualitas dari peluang-peluang Manchester United itu tidak cukup konsisten menurut gue ya untuk mengancam gawang dari Sunderland. Walaupun mereka pun juga memiliki momentum dan juga peluang yang bisa jadi kalau dengan konsentrasi ataupun fokus yang sekian persen lebih tinggi, bukan tidak mungkin Manchester United bisa memenangkan pertandingan. Gue juga melihat mungkin ya ini ada situasi yang ingin Michael Carrick tunjukkan kepada manajemen Manchester United, bahwa situasi skuad saat ini, kedalaman terutama, tidak cukup memadai, tidak cukup bagus kualitasnya. Karena kita tahu tadi gue singgung di awal ya, bagaimana Michael Carrick juga mencoba memainkan beberapa pemain yang menit bermainnya tidak sedikit, tapi kualitasnya ternyata tidak sama. Di samping mungkin ada pertanyaan dari faktor motivasi. But anyway, inilah Manchester United setelah memenangkan atau mendapatkan, bukan memenangkan, memenangkan pertandingan besar menghadapi Liverpool dan memastikan tiket Liga Champions untuk musim depan. Tapi sebelum gue akhiri video ini, gue juga ingin menggarisbawahi bahwa mengharapkan Manchester United untuk bermain bagus selama atau semua pertandingan ya, bisa tampil dominan atau bahkan bisa mendapatkan hasil kemenangan, ini situasi yang harus diatur. Bahkan sebenarnya secara realistis ya tidak ada tim yang secara konsisten menang-menang terus atau tampil bagus di setiap pertandingannya. Menurut gue hampir tidak ada. Ya bisa dikatakan bahkan tidak ada. Dan kalau gue ingat bahkan di periode kejayaan Manchester United, di saat mereka tampil tidak maksimal, di saat mereka dalam situasi pertandingan tampil tertekan, bahkan tampil buruk, lawan lebih mendominasi dengan banyaknya peluang, tapi Manchester United bisa tetap mendapatkan hasil. Apakah itu hasil seri atau mendapatkan kemenangan? Karena tadi misalnya di pertandingan menghadapi Sunderland, Manchester United di akhir-akhir babak kedua balik memiliki momentumnya. Dan pada saat itu, sekali lagi, kalau saja fokus konsentrasi bisa lebih baik ya, bisa lebih meningkat, ya gue pikir Manchester United bahkan punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Misalnya Cunha ya di saat-saat pertandingan tadi juga memiliki peluang, lalu Manchester United juga mendapatkan tendangan sudut, di mana Manchester United saat ini menurut gue bisa lebih mengandalkan tendangan sudut yang didapatkan di setiap pertandingan yang dilakukan oleh Manchester United. Artinya ya mereka ada momentum, ada peluang untuk memenangkan tersebut, walaupun di pertandingan tadi Sunderland tampil lebih bagus daripada Manchester United. Tapi anyway, menurut gue ini bukan hasil yang, kalau menurut gue secara ringan amatiran, ini bukan hasil yang mengecewakan, kecewa banget gitu, enggak. Karena menurut gue ya Manchester United tetap bisa mendapatkan hasil di Stadium of Light, 1 poin, clean sheet. Lalu Manchester United juga bisa menunjukkan ya, menurut gue secara jelas, secara terang, apa yang harus mereka perbaiki musim depan. Yaitu adalah kedalaman skuad. Lini depan butuh
menurut gue perbaikan. Lalu tadi Kobbie Mainoo yang dipasangkan dengan Mason Mount ternyata juga tidak cukup oke menurut gue. Bruno Fernandes bahkan harus sering ya turun ke belakang untuk menutup membantu lini tengah untuk menahan serangan-serangan dari Sunderland. Lalu situasi juga menurut gua dari sayap serang Manchester United. Ada keadaan yang mungkin tidak harus mendatangkan pemain baru, tapi harus ada formula yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi tadi. Karena menurut gua terutama dari sisi serang sayap kanan, mungkin di babak pertama tidak cukup maksimal, tidak cukup bagus. Menurut gua seperti itu. Tapi secara keseluruhan itu tadi poin-poin negatif ya, tapi secara keseluruhan poin positifnya ada. Walaupun Manchester United tampil mungkin tidak sama dengan keadaan sebelumnya, motivasi mungkin juga tidak sama dengan sebelumnya, mereka tetap berusaha untuk setidaknya tidak kalah. Menurut gue seperti itu. Dan ini bukan situasi yang bukan keadaan yang tidak diapresiasi. Menurut gue ini tetap harus diapresiasi karena tampil di Stadium of Light dengan atmosfer tuan rumah yang sedemikian kuatnya, motivasi mereka besar, dan catatan Sunderland pun juga ketika menghadapi tim-tim papan atas misalnya, apalagi ketika mereka tampil di kandang sendiri, ya mereka sering sekali menyulitkan. Musim ini Sunderland menurut gue luar biasa. Mereka 2 kali bahkan ya bisa menang derby menghadapi Newcastle home dan juga away. Mereka sebenarnya dalam situasi yang positif musim ini. Tapi dengan situasi positif seperti itu pun, dan mereka tampil di kandang sendiri pun juga belum bisa mengalahkan Manchester United. Dan menurut gue itu merupakan satu poin positif yang bisa diambil dari pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.